Edian, ada isu Anies diusung PDIP. Nah, bakal disandingkan dengan Pak Ahok. Nah, bukannya kemarin PDIP selalu serang Pak Anies ketika menjadi gubernur. Apakah ini gabungan untuk mau menjatuhkan pemerintah? Mari simak videonya. Sudah bilang mau buka pintu nih untuk Bapak maju. Bapak sudah ada komunikasi sebelumnya nggak sih Pak dengan PDIP atau menanggapi ini gimana? Baru kemarin malam banget. Apa katanya? PDIP membuka pintu untuk Anies untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta gitu Pak. Iya, saya terima kasih sekali pada teman-teman di PDIP yang membuka itu di dalam rakerdanya ya, salah. Dalam rakerdanya saya sangat apresiasi, dan buat kami keterbukaan lintas kelompok, lintas partai itu menandakan bahwa kita sama-sama peduli tentang masa depan Jakarta, sama-sama peduli tentang masa depan Indonesia. Sudah ada komunikasi dulu sama PDIP Pak? Sudah ada komunikasi sebelumnya sama PDIP Pak soal ini Pak? Sebenarnya kalau komunikasi itu saya komunikasi dengan semua. Tapi soal Pilgub belum Pak? Belum ada khusus. Pak ini udah siap DKI Jakarta, versi survei Indonesia Pak Anies menduduki 29% dan di bawah Pak Ridwan Kamil. Pak menyambung soal PDIP Pak, siap nggak kalau duet sama Pak Ahok? Siap nggak kalau duet? Kalau mutusin maju aja belum tahu. Kalau pendaftaran banyak independen di kan grassroots yang memutuskan nama Pak Anies sama Pak Ahok untuk kawin di Jakarta, di Pilkada Jakarta. Untuk apa? Pilkada Jakarta. Untuk berduet sama Pak Ahok. Belum. Menurut saya itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Mungkin bisa diperjelas Pak. Fase pertama dulu nih Pak, karena kayak DPW Nasdem misalnya soalnya sudah menyampaikan ini sudah melamar Pak Anies dan menunggu sudah Ya. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Kok bisa PDIP mempertimbangkan Anies untuk diusung dan digabungkan dengan Pak Ahok? Saya yakin Pak Ahok nggak bakal mau. Nah, bukannya dulu beliau selalu mengkritik Anies atau kinerja Anies, sekarang kok malah begini? Soal isu lain di luar Rakernas, ini kan kemarin dari PKB dan PKS sepertinya membanserkan Mas Anies gitu untuk dimajukan di pilkada. Nah, apakah dari DPP PDIP apakah sudah ada membangun komunikasi dengan Mas Anies misalnya untuk dimajukan ke pilkada Jakarta? Apakah sudah ada komunikasi itu? Lalu mungkin juga kah dari PDIP mengusung tidak dari internal partai gitu untuk pilkada Jakarta? Terima kasih Mas. Kemudian ya PKB dan PKS karena memiliki emotional bonding di dalam kerjasama Pilpres tahun 2024 ini, mereka tentu ya juga melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi sebagaimana PDI Perjuangan lakukan. Nah, nama-nama yang disebutkan tadi ya, belum melakukan komunikasi politik dengan DPP partai, karena DPP juga mendengarkan bagaimana harapan-harapan rakyat terkait dengan daerah khusus ibu kota tersebut, ya proses interkoneksi dengan wilayah-wilayah sekitar, upaya untuk mengatasi pencemaran udara, membangun sistem transportasi publik yang nyaman, mengatasi berbagai persoalan-persoalan lingkungan, itu yang juga menjadi concern dari DPP PD Perjuangan. Tetapi begitu rapat kerja nasional kelima dijalankan, semua akan bergerak cepat. Karena DPP juga sudah membentuk suatu tim khusus dalam kaitan. Kalau ini sampai terjadi bakalan aneh. Nah, setelah video ini ya, ada video dari Pak Hasto mengkritik Anies.
dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur. Dan yang begitu menyedihkan, apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, RPTRA, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Terkait rencana pemindahan ibu kota negara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa keberadaan ibu kota baru tak akan mengurangi beban kemacetan di Jakarta. Ia juga Nah itu dia, dulu Pak Hasto dan PDIP mengkritik kinerja Anies yang tidak mau meneruskan program-program gubernur sebelumnya seperti Ahok. Kok sekarang terbuka untuk memajukan Anies berduet dengan Ahok? Nah ini belum pasti, tapi kan sudah banyak berita keterbukaan itu. Kalau memang enggak ya mengenai wacana Anies Ahok atau Ahok Anies, ini saya juga baru dengar, tapi beberapa hari ini kan lumayan ramai dibicarakan. Saya kira ya mungkin satu alternatif, tapi apakah itu mungkin ya kita lihatlah nanti gitu. Nah tetapi itu bukan hal yang mustahil sama sekali, karena di Pilpres 2024 kemarin 01 dan 03 sama-sama menyerang 02, sehingga waktu itu sempat ada istilah poros keempat ya, di mana 1 tambah 3 sama dengan 4. Dan kemungkinan itu ya bisa terjadi apabila dua partai yang berada di belakang 01 dan berada di belakang 03 kemudian bersatu di Pilkada Jakarta ini. Kami sudah mulai dengan para kepala daerah dari PD Perjuangan yang berprestasi. Hari ini setidaknya sudah ada 70 ya surat tugas yang dikeluarkan, sedangkan rekomendasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, terkait dengan daerah-daerah strategis seperti Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berbagai provinsi lainnya. Tentu memerlukan pencermatan. PD Perjuangan membuka seluruh anak bangsa yang punya komitmen di dalam membangun masa depan Indonesia dengan menjadi kepala daerah. Semua akan dipersiapkan melalui sekolah partai. Tapi diutamakan kader sendiri berarti ya Mas ya, di daerah-daerah. PD Perjuangan juga membuka ruang bagi anak-anak bangsa yang berprestasi, entah itu melalui jalur ASN, melalui jalur dari Purnawirawan TNI Polri, sosial budaya, ya para kelompok profesional, dokter, budayawan, insinyur, ya ahli-ahli pertanian, dan semua para profesional bisa bergabung ke PDI Perjuangan. Kalau benar mengusung Anies, ini ada video lagi dari fraksi PDIP yang mengkritik keras tentang kepemimpinannya yang tidak becus mengatasi banjir. Maka sekarang target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum menyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta pada Sabtu lalu disebabkan oleh curah hujan yang ekstrem. Selain itu, menurut Anies, banjir juga terjadi karena adanya kiriman air dari hulu. Nah, sudah jelaskan bahwa dulu PDIP selalu menyerang Anies atas kepemimpinannya di Jakarta. Banyak kontroversi yang berbeda antara PDIP dengan
Anies yang tidak sejalan. Jadi sekarang kok mau mengajukan atau membuka peluang untuk Anies maju di pemilihan gubernur Jakarta. Dan ketika mau disandingkan dengan Pak Ahok, saya yakin kalau Pak Ahok gak bakal mau.